Selamat hari Senin teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap bersukacita di dalam Kristus. Harus saya akui bahwa 2-3 minggu terakhir ini, hari Senin saya sedikit terasa berbeda dari hari-hari Senin sebelumnya. Atau bahkan kalau kita bandingkan dengan hari-hari Senin di 2-3 bulan terakhir ini. Kenapa? Atau mungkin pertanyaannya apa yang berbeda? Yang terasa sangat berbeda adalah atmosfer ketidakpastian yang saat ini melanda sebagian orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin bahkan melanda beberapa dari kita, saudara. Dan memang saya tidak bisa menyalahkan teman-teman saya yang menjadi cemas hari-hari ini. Karena memang berkembangnya pandemi COVID-19 ini tiba-tiba melonjak dalam waktu kira-kira sebulan terakhir ini. Faktanya memang pandemi ini tampaknya sedang meningkat hari-hari ini. Tapi hari ini saya tidak akan menambah kecemasan teman-teman semua dengan data-data yang mungkin teman-teman semua juga sudah ketahui. Tapi saya ingin melihat satu sisi lain dari pandemi ini yang saat ini kita alami. Begini teman-teman, salah satu kondisi emosional yang khas atau unik yang terjadi pada pandemi kali ini adalah timbulnya rasa keterasingan atau isolation gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Yaitu kondisi yang terjadi karena pandemi ini memaksa kita atau membuat kita harus membatasi interaksi kita, khususnya aktivitas bersosialisasi kita. Yang saya maksud dengan aktivitas bersosialisasi itu tentunya yang kita lakukan dengan teman-teman kita atau orang-orang lain yang dekat dengan kita. Pandemi ini sudah memaksa kita gitu ya, untuk beraktivitas dari rumah. Kita harus bekerja dari rumah, kita harus bersekolah dari rumah, kita harus beribadah dari rumah, dan seterusnya. Apalagi dengan diberlakukannya PPKM darurat saat-saat ini. Hal ini makin mengkotak-kotakkan area di mana kita bisa beraktivitas, di mana perjalanan lintas batas kota menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Akibatnya, saudara, tidak sedikit dari kita yang secara fisik benar-benar terasing dari dunia di luar kita. Kita harus bersyukur kalau kita masih berkesempatan tinggal dengan keluarga kita atau dengan orang-orang terdekat kita. Meskipun hampir sebulan ini kami di kantor kembali memberlakukan aturan 100% work from home, saya masih bersyukur karena setiap hari saya masih bisa berinteraksi langsung dengan keluarga saya, berbagi cerita dan tawa saat makan bersama, membahas berbagai hal penting dan tidak penting ya, dan sekedar nobar pertandingan Euro 2021 dengan anak saya. Saya sempat bicara dengan seorang teman yang bercerita bahwa ia merasa tertekan karena dirinya hanya tinggal seorang diri di apartemennya, di tempat tinggalnya, dan benar-benar tidak bisa atau tidak pernah melakukan kontak fisik dengan teman-teman atau saudaranya dalam beberapa minggu terakhir ini. Karena memang dia adalah seorang yang patuh mengikuti anjuran untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain seminimal mungkin. Jadi komunikasinya dengan orang lain itu benar-benar terbatas, hanya sebatas tampilan wajah teman-temannya itu atau rekan-rekan kerjanya di layar smartphone-nya, atau kalau dia pakai notebook di layar notebooknya. Dan hal ini benar-benar membuat dia frustasi gitu ya. Apalagi kalau rekan kerjanya atau rekan bicaranya gitu ya, memutuskan untuk tidak menyalakan kamera atau off cam gitu. Jadi dia marah kali kalau sekarang itu kalau dia meeting online gitu dan semua off cam gitu. Kenapa? Karena dia merasa ini satu-satunya cara saya berinteraksi dengan kalian gitu. Dan kalian tidak mau menampilkan wajah kalian gitu. Jadi ada rasa keterasingan yang timbul di dalam hati dia gitu. Rasa kenapa sih aku nggak bisa ketemu orang gitu ya. Dan itu makin berat buat dia gitu, makin hari makin berat. Kondisi keterasingan ini akan terasa lebih berat lagi jika seorang sampai terpapar virus ini dan mengalami gejala berat gitu, sehingga harus menjalani isolasi mandiri. Kalau kita udah harus menjalani isolasi mandiri karena kita terpapar, maka segala kontak fisik itu akan benar-benar terputus. Padahal saat-saat itulah seseorang
mungkin justru memerlukan dukungan orang-orang terdekat mereka. Sudah gak terhitung teman-teman atau kenalan saya, saudara-saudara, yang bercerita bahwa selama mereka sakit atau mengalami gejala-gejala ringan sampai berat karena terpapar virus ini, satu hal yang sebenarnya mereka benar-benar mereka rindukan, atau satu hal yang benar-benar mereka kehilangan, adalah kehadiran keluarga mereka, kehadiran teman-teman di sekitar mereka, untuk sekedar duduk santai sambil ngobrol beberapa saat di sebelah mereka, saling berbagi cerita, mungkin sambil memegang tangan mereka untuk menguatkan mereka, atau teman-teman yang menepuk pundak mereka untuk menyemangati mereka. Karena hal ini sudah tidak dimungkinkan lagi saat ini, karena besarnya resiko penularan virus ini. Dan saya setuju sekali akan hal ini. Pada satu-satunya pengalaman di mana saya dirawat di rumah sakit karena DBD tahun 2016 lalu, jam berkunjung pagi dan sore adalah waktu yang saya nanti-nantikan. Karena pada saat itulah biasanya wajah-wajah yang saya kenal akan muncul di pintu ruang perawatan saya untuk menyemangati, untuk ngobrol bareng, untuk tertawa bareng, untuk menyemangati saya jika sembuh. Dan hal itu memang sesuatu yang menguatkan dan mempercepat pada dasarnya proses pemulihan di rumah sakit. Ya, memang mereka yang bergejala ringan masih bisa melakukan video call atau bicara lewat telepon atau chat. Tapi perasaannya akan sangat berbeda ya, dengan kehadiran langsung orang-orang yang mereka kasihi di sekitar. Dan satu hal lagi, saudara, yang paling menyedihkan buat saya adalah mereka yang terpapar sampai bergejala berat dan harus dirawat di ICU seorang diri. Benar-benar seorang diri, tanpa ada kemungkinan untuk bisa bertemu bahkan dengan keluarga inti mereka, orang tuanya, suami atau istrinya, dan anak-anak mereka secara fisik, sampai mereka bisa selamat keluar dari ICU dan pulih total dari penyakit ini. Saudara, pada saat-saat seperti ini, perasaan keterasingan atau perasaan ditinggal sendirian itu bisa datang dan mengusik kita. Perasaan bahwa kita terpisah, separated gitu ya dengan lingkungan kita. Perasaan di mana seolah-olah tidak ada yang menemani kita di dalam masa-masa sulit kita. Teman-teman, jika ada di antara kita yang mulai mengalami gejala keterasingan, ingatlah firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Teman-teman, perhatikan baik-baik ayat. Apa dahsyatnya janji penyertaan Tuhan atas hidup kita yang bisa kita lihat di ayat-ayat ini. Sebab aku yakin bahwa tidak ada kondisi atau kejadian apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Atau dalam terjemahan The Message mengatakan, nothing can get between us and God's love. Jadi teman-teman, sekalipun orang-orang terdekat kita benar-benar tidak bisa hadir di sisi kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir beserta dengan kita. Tidak ada satu kondisi apapun yang benar-benar tidak ada sesuatu hal pun yang dapat menghalangi kehadiran Tuhan bersama. Kalau kita sakit dan harus isolasi, ruang isolasimu itu tidak bisa menghalangi kehadirannya. Kalau kita sampai harus dirawat di rumah sakit, pintu-pintu kamar perawatan rumah sakit itu tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Bahkan pintu-pintu ruang ICU yang biasanya tidak bisa diakses oleh pengunjung sekalipun itu tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Tidak pernah sesaat pun, saudara, dalam hidup kita orang-orang percaya Tuhan. Sekalipun orang-orang terdekatmu mungkin dihalangi oleh aturan untuk menemanimu, orang-orang saudaramu, keluargamu tidak dapat menemuimu karena aturan, karena protokol kesehatan, Allah yang Maha Kasih selalu hadir untuk menemani. Saat kondisimu baik, kasih Allah ada di dalam hidup. Saat kondisi teman-teman tidak baik, kasih Allah yang sama juga tetap ada di dalam hidup.
saat mengalami kondisi terburuk sekalipun, kasih Allah tetap ada dalam hidup. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang demikian ungkapan iman dari Raja Daud yang dituliskan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Itu sebuah titik di mana maut mungkin terasa dekat sekali dengan kita. Daud berkata, aku tidak takut, karena aku tahu kamu dan tongkatmu itu menghibur. Aku tahu Engkau besertaku, karena Daud tahu dia tidak ditinggalkan sendirian, karena Tuhan selalu beserta dengan dia. Mari teman-teman semua, perdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan rasakan kasih-Nya yang besar. Kasih yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kita, seperti kata Roma 8 ayat 38-39 tadi. Kasih yang tidak akan membiarkan kita sendirian, kasih yang tidak akan membiarkan kita hidup dalam perasaan keterasingan, karena untuk selamanya Tuhan hadir bersama dengan kita. Manapun kita berada dalam kondisi apa, pegang janji firman ini, rasakan kehadiran yang biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kembali kami diingatkan bahwa penyertaan-Mu di dalam hidup kami adalah penyertaan yang luar biasa. Kami mengucap syukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Baik pada saat kami senang, pada saat kami susah, bahkan pada saat kami menghadapi hari-hari kami yang paling gelap sekalipun, Engkau ada bersama kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak perlu merasa sendirian, kami tidak perlu merasa ditinggalkan. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu itu Tuhan selalu ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melepaskan kami dalam kondisi apapun. Mari Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19, untuk masyarakat seluruh dunia yang saat ini menghadapi kondisi ini juga Tuhan. Mari Tuhan, berikan kepada pemerintah kami kebijaksanaan Tuhan, sehingga dapat mengatur semuanya, segala sesuatunya, sehingga kami dapat menghadapi masalah ini dan menang atas persoalan ini. Kami berdoa untuk setiap dari kami Tuhan di tempat ini, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih sehat, kami yang mungkin ada yang terpapar, kami yang mungkin ada yang sedang sakit. Kami percaya kasih dan penyertaan-Mu itu tidak pernah lepas dari kami. Kasih dan penyertaan-Mu itu melindungi kami. Bagi teman-teman yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur Yesus, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan, menjamah, melepaskan, dan memberikan kami kemenangan satu persatu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, diingatkan Tuhan, penyertaan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kami Tuhan, beserta dengan kami. Pimpin kami senantiasa Tuhan, karena kami percaya, kami mengandalkan hidup kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk memimpin kami di gereja, berikan kepada mereka juga hikmat, penyertaan, penguasaan yang luar biasa dari Engkau saja. Setiap dari kami juga Tuhan, kami berdoa, penyertaan-Mu enggak pernah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati, salam sehati.